Oke, guys, pilih kartu. Untuk pilih kartu bacaan kali ini, apa yang kamu perlu tahu saat ini? Pilihannya ada flower, ada ship, birds, and key. Oke, pilihan nomor 1 flower, nomor 2-nya ship, nomor 3 ada bird, oke, nomor 4-nya ada key. Kita lihat dari nomor 1. Apa yang kamu perlu tahu saat ini? Oke. I'm using a new card, a new deck of cards. Ini Hangman. Oke, lihat. Knight of Swords. Oke. Yang aku lihat di sini, kamu perlu untuk melihat situasi kamu, oke, apapun itu yang kamu hadapi sekarang, dengan perspektif yang berbeda sebelum kamu mengambil action. Karena masih banyak yang harus kamu ketahui dalam situasi ini. Jangan sampai kamu salah langkah untuk mengambil keputusan misalnya. Contoh, kamu lagi deket sama seseorang, make sure kamu benar-benar sudah kenal sebelum kamu, ya ibaratnya gini, kita mau berhubungan sama orang kan bukan berarti kita sudah harus tahu semuanya tentang dia, enggak. Tapi setidaknya kita harus melangkah dengan kesadaran, sadar bahwa ini orang siapa. Apa yang membuat aku tertarik sama dia, apa yang dia punya, apa yang hal yang ada di diri dia yang masuk ke dalam checklistnya kamu gitu. Jadi you need to know first, karena banyak orang yang karena kesepian mereka cuma dapat attention and then ya udah mereka jalanin gitu. Nah itu yang pada akhirnya banyak orang jadi bucin dan akhirnya salah milih gitu. Jadi di sini ditekankan pentingnya kamu buat tahu dulu nih gitu loh, apa yang kamu mau jalanin, apa yang pengen kamu pilih, biar kamu juga pada saat kamu menjalani ini, kita ambil contoh in terms of dating ya, kamu nggak buta saat kamu menjalani hubungan. Tower. King of Cups. Oke.
ada kemungkinan orang yang lagi kamu deketin ini atau kamu sedang dekat ini punya kecenderungan love bombing. Love bombing itu apa? Love bombing itu kayak orang yang seakan-akan kelihatan sangat caring, full of attention, kayak bikin kamu melayang lah. Tapi justru orang-orang seperti ini sebenarnya biasanya hidupnya itu kesepian. Makanya dia begitu ketemu orang yang dia mau, dia struck dikit aja love bombing gitu. Tapi kalau orang yang hidupnya stabil, ya mereka bisa menjaga kestabilan walaupun mereka ada rasa suka sama orang gitu. Okay? So be careful with that. Aku agak concern sama kartu ini sebenarnya di Hangman. Karena Hangman di sini tuh kayak orang yang apa ya? Kayak orang yang seperti dia seharusnya dalam masa berpikir, dalam masa mencari jawaban, tapi dihadirkan cobaan nih, ada orang yang deketin atau apa gitu. Itu biasanya jadi gampang ke distract. Okay. So make sure kamu tidak lari dari situasimu ini, si Hangman ini, dimana kamu memang sekarang ini lagi dalam mungkin juga kamunya juga mungkin kesepian, karena orang yang kesepian akan narik yang kesepian juga. Atau anggap ini bukan bicara tentang relationship atau dating. Misalnya kamu lagi mencari ide terhadap mungkin ya usaha, dan mungkin ada yang cerita sama kamu atau nawarin ke kamu sesuatu yang menurut kamu sebelum kamu nyari tahu lebih jauh, kamu udah kayak ngerasa wah ini menarik nih gitu. Aku tidak bilang itu tidak menarik atau apapun itu ya, tapi ya balik lagi di sini kartunya disuruh untuk lebih bijaksana, jangan berapi-api, jangan terlalu emosional dalam mendengar sesuatu, dalam menganalisa tentang sesuatu. Gitu. Jadi di sini ada dalam tanda kutip ada cautiousnya, yang dimana kamu harus cautious, harus ya berhati-hati, bukan berarti kita harus kayak suzon ya, enggak. Berhati-hati yaitu kita butuh untuk melihat lebih jauh. Bisa jadi apa yang kita lihat itu memang benar gitu, bagus gitu. Tapi setidaknya kan setelah melewati proses kamu memahami, mencari tahu, alias nggak ngasal gitu loh. Jadi intinya di sini ya jangan sampai kamu terbuai dengan sesuatu yang kamu belum betul-betul paham, apapun itu. Karena di sini kartu actionnya aja udah 2 ya. Jadi action itu harus kalau kita sudah tahu kita mau kemana, kita sudah tahu persis kenapa kita mengambil jalan itu boleh, malahan harus ada action. Kalau enggak ya enggak kemana-mana kan. Tapi ada orang yang enggak mau untuk memilah-milah atau berpikir dulu, langsung wah jeger jangan kayak gitu. Oke. Karena di sini juga ada tower mengisyaratkan bahwa langkah yang kamu ambil
kalau sampai kamu tidak melakukan observasi dengan benar, kamu juga yang akan menanggung akibatnya. Oke. So, seperti biasa kita lihat readingan lanjutannya akan ada apa. Kita bisa lihat di membership. Buat kalian yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 yang tadi milih ship. Oke, kita lihat apa yang kamu butuh tahu saat ini. Number 2. King of Swords. 6 of Swords. Nine of Swords. Wow. Sword. Two of Coins. Son of Coins. Knight of Pentacles. Oke, kita lihat dulu. King of Coins, Six of Swords. King of Swords, Six of Swords, and Nine of Swords. Ada Nine of Swords jelas ya. This is something that keep bothering you. Ada sesuatu yang betul-betul membuat kamu kayak overthinking. Kamu nggak dapat jawabannya. Maybe because of that, kamu akhirnya nyari tarot kemana-mana. But di sini dibilang masalah itu bukan selesai di kamu cuma tahu situasinya, tapi kamu harus tahu bagaimana menyelesaikannya. Six of Swords di sini aku ngelihat sebetulnya I feel like apapun bentuk situasi kamu sekarang, aku nggak mau terlalu filosofis sih. Karena di kartu ini tuh ngomong tentang we human born with wings, yeah. It's unseen wings, ya, kayak gini, unseen wings, you see.
Tapi ya most of us, banyak dari kita yang justru nggak sadar sama hal itu. Kita stuck di dalam satu situasi, muter aja di situ. Padahal sebetulnya, andaikan kita mau lebih berpikir lebih jernih, tidak pakai egonya kita, lepasin semua yang memang dalam tanda kutip must lepas. Sesuatu yang kamu ngerasa harus itu lepasin semuanya. Dan kamu akan ketemu jalannya. So, your problem is only in your mind. Ini masa-masa dimana masa peralihan, masa transisi hidup kamu untuk sesuatu yang lebih baik sebetulnya. Asalkan kamu bisa untuk melihatnya. Ya, kalau di sini sih jelas banget buat aku hal seperti itu. Oke, kita lihat nih. Six of Swords. Moving from dark to light, healing, accepting help, leaving the past behind, readiness for better times. Okay? Karena di sebelahnya ada Nine of Swords, jadi message-nya adalah being stuck in a dark place, stagnation, not willing to do inner work required for healing. Sebenarnya Six of Swords itu kartu yang positif. Movement from the dark. Okay. Dan Six of Swords ini ngomongin tentang inner work soalnya most of the time. So kalau aku lihat dari situasi ini, kamu masih ada di Nine of Swords, ya. Berarti masih ada inner work yang belum kamu jalani. Yang makanya tadi aku bilang, kamu belum bisa ngelihat di balik apa yang kamu lihat. Nah, untuk bisa melihat apa yang tidak kita lihat, sometimes kita butuh orang lain untuk ngasih tahu kita orang yang bisa lihat, yang kita nggak bisa lihat. Untuk nge-guide kita ke satu jalan yang kita tidak bisa lihat. Gimana caranya orang gua belum bisa lihat, mau dipaksa juga kan nggak bisa. Oke, dan King of Swords di sini bisa jadi ini adalah kamu. Ini adalah orang yang bisa bantu kamu keluar dari situasi ini. Mungkin kamu bisa coaching, kamu bisa cerita tentang situasi kamu seperti apa yang harus kamu lakukan, apa yang mungkin selama ini tidak kamu lihat, tapi si coach ini bisa lihat. Karena kenapa mereka bisa lihat? Karena mereka tidak ada di dalam situasi kamu. Oke. Kadang kita yang ada di dalam situasi itu kan kita nyampur sama emosi, ketakutan dan lainnya. Oke, dan di sini ada Two of Coins. Dimana aku ngelihat di sini tuh kayak kamu tuh ya bolak balik mencoba melihat situasi bolak balik, tapi sebenarnya apa yang kamu lihat itu semuanya nggak membawa jawaban buat kamu. Di kartu terakhir ada Knight of Coins, Knight of Pentacles. Di sini aku ngelihat lebih ke arah sebentar.
Pentacles itu karena dia earth sign, bicara tentang patience, okay? Konsistensi, commitment to work. Tapi ini juga bicara tentang stubbornness. Jadi tanpa kamu sadari, kamu udah stubborn nih di dalam situasi ini. Kamu sudah keras kepala. Dan Knight of Pentacles is connected to the energy of Earth. Okay, so ada baiknya mungkin karena di sini juga ada Six of Swords bicara tentang traveling. Ada baiknya mungkin kamu going for traveling to the places yang bikin kamu tenang, merenung, and asking for help. Six of Swords juga bicara tentang asking for help from someone yang pernah ngelewatin situasi seperti kamu dan dia punya kapabilitas untuk bisa ngasih tahu kamu masalah kamu itu sebenarnya ada di mana. Daripada kamu ngebulet deh di satu situasi yang kamu nggak ada jalan keluarnya, lebih baik kamu bertanya, sebenarnya apa yang tidak aku lihat? It's wise loh. Itu orang bijaksana bertanya seperti itu. Kayak misalnya orang datang ke aku dan bilang, Coach, I have this problem. What I don't see that you can see? Apa yang gua nggak lihat yang lu bisa lihat? Kenapa? Satu, berarti orang yang bertanya itu they're being humble. Okay? Mereka being humble untuk bisa membuka diri bahwa I cannot see. Kenapa gue punya masalah ini? Gue nggak bisa lihat. Can you please help me to see what I don't see, what I cannot see? Right, so apa yang perlu kamu tahu di bacaan ini adalah I think it's about looking for help and commit untuk misalnya ada sesuatu yang harus kamu lakukan atau sesuatu yang harus kamu renungkan dan kamu komit sama situasi itu untuk kamu lebih memahami kenapa kamu ada di situasi ini dan bagaimana cara keluarnya. Okay? So kita lanjut ke video lanjutannya. Untuk nomor 2 kita lanjut. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya yang bisa kalian klik link yang ada di bawah video ini. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Okay, sekarang kita lanjut ke birds ya, bird yang tadi pilih nomor 3. Okay, kita lihat apa yang kamu butuh tahu saat ini. Ace of Coins, Daughter of Coins atau Page of Coins, The Fool, sorry, Two of Swords, Three of Wands. It's a good cards. Yeah, good cards. Aku lihat di sini you are about to open a new door of new beginning. Walaupun di sini aku lihat there is a slightness of ada rasa ada rasa takut, ada rasa kayak maybe this is like a new world for you, apapun itu ya. Mungkin ini satu hal yang baru banget buat kamu. Itu akan membuat kamu merasa ada rasa takut dan itu sangat wajar. Dan mungkin kamu lagi baru belajar tentang bagaimana caranya untuk jalan aja tanpa
harus takut. Mungkin lately you've learned about fear, about how to bagaimana cara menghadapi rasa takut. Okay. I can say this is quite good sih. Dibilang di sini jangan banyak melihat outcome-nya akan seperti apa, tapi nih di sini nih dibilang bahwa jalanin aja, lakukan apa yang menurut kamu harus kamu lakukan. Ya, jadi kayak you're investing in knowledge, karena Page of Coins, Daughter of Coins ini bicara tentang orang yang lagi belajar tentang dunia baru, tentang hal baru. So she's watering, right, the flowers. Orang yang lagi menanamkan apa yang kayak misalnya contoh kamu belajar dan kamu tanamkan hasil pembelajaran kamu ke kehidupan kamu, kayak gitu. Okay. Then the Fool always talking about a new beginning, a new journey, like you know, like a kid yang nggak pernah tahu ke depannya akan ada apa. Anak kecil itu nggak pernah mikir masa depan. They just being in the moment. So learn from the kids. They're just, you know, go to school, play with their friends. They just don't think too much about if tomorrow they can get money or not, or they can be rich or not. They just living their life. That's kids. So learn from kids. Dan Ace of Coin di sini as a first card ini bagus banget karena kayak apa ya, satu base baru, satu fondasi baru yang akan kamu bangun atau sedang kamu bangun sekarang. Jadi yang butuh kamu tahu sekarang adalah don't focus on the outcome. Just, you know, Three of Wands di sini bicara tentang journey. So focus on the journey. Walaupun fear itu akan tetap ada. Biar gimana pun selama kita keep growing, fear itu akan selalu ada. We will make mistakes. Once in a while, the fear will come haunting us. That's journey of life, you know. Sometimes we have to face the decision di mana kita harus ke kiri atau ke kanan. But kalau kita thinking too much, kita akhirnya stuck. Kita nggak tahu kita harus kemana. Di sini bicara tentang follow your heart, seperti Alfred Adler bilang, follow your heart but take your brain with you. Ikuti kata hatimu, tapi kamu sudah punya ibaratnya self knowledge. Kamu sudah punya pemahaman yang baik tentang dirimu, tentang hidup, tentang apa yang kamu mau. Kamu tidak akan salah-salah. At some point, kalau kamu memang sudah ada di posisi ini, ya, itu udah bagus. Jalan aja. Kamu akan, namanya perjalanan nih, kamu akan nemuin crossroads di mana kamu harus milih jalan. Kamu akan menemui orang dengan berbagai macam rupa. Itulah kehidupan. Gitu. Jadi, message-nya di sini adalah belajar untuk melihat ke depan, tapi punya spion.
kayak gitu. Kalau kamu nggak paham, kamu tinggal coaching, tanya, ini aku ngeliatnya kayak gini, apa yang aku lihat sudah benar apa belum. Kalau kamu benar-benar kebingungan, gampang kan? Jadi hidup jangan dibawa susah. Jadi ya apa yang kamu lihat, kamu pahami, ya udah jalan. Kamu nggak paham, tinggal cari orang yang bisa ngajarin kamu. Udah, gampang kan? Wow, I know. Bukan dalam artian aku menggampangkan, tapi ya esensinya ya begitu. Walaupun ya kita masing-masing punya obstacle-nya sendiri-sendiri ya, kita punya hidup, kita punya tantangan masing-masing. Gitu. Tapi esensinya ya begitu. Oke, jadi kamu di sini suruh untuk melihat bahwa fear di sini ya akan ada, dan itu harusnya nggak akan membuat kamu jadi stuck dan nggak kemana-mana, harusnya enggak, asal kamu tidak punya ekspektasi apa-apa. Nah, saat kamu tidak terlalu menggantungkan ke outcome kamu, you will be fine. Okay. Intinya inilah, it's a new beginning, a new start, ya kan? You watering your plants, ya kan? Maksudnya apa ini? Belajar, watering diri kamu, nourishing, ya kan? Membuat diri kamu lebih, ibaratnya gini lah. Kalau kita punya ilmu, kita lebih nggak takut untuk melangkah dibanding kita nggak punya ilmu, benar apa nggak? Ya kan? So jangan pernah ngecilin ilmu, karena orang yang stuck itu karena ilmunya kurang atau dia tidak paham apa yang dia harus lewatin, atau berarti dia butuh orang untuk ngasih dia pencerahan di mana dia apa yang dia nggak bisa lihat. That's it. Itu aja sebenarnya, muter-muternya di situ-situ aja sebenarnya. Okay, don't think too much juga. Everything is already already there lah ibaratnya. Ini actually menurutku kartu nomor 3 ini cukup baik sih, cukup baik. Okay. So guys, untuk kita ngelihat lagi ke readingan lanjutannya akan ada apa buat kamu bisa lihat video lanjutannya di membership yang bisa kamu akses di membershipnya. Untuk kalian yang belum membership, kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membership. Okay, so thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Okay, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu key. Kita lihat message-nya. Apa yang perlu kamu tahu untuk saat ini? Oke, lihat. Uh, 14 is temperance. Seven of Swords. Two of Coins. King of Swords. Dari Four of Swords aja ya, ini aku ngelihat tentang ini kartu action, ini bukan kartu action. So di sini dibilang bahwa
kamu memang masih ada di Four of Swords. Kamu masih ada di tempat dimana kamu memang masih harus lebih banyak merenung, lebih banyak mungkin belajar tentang apa yang sudah terjadi, atau Four of Swords itu bicara tentang mental overload and need to recuperate, deep rest, ya, taking time out, resting. Jadi justru jangan lebih banyak mikirin apa yang di luar kamu, tapi lebih banyak apa yang di dalam kamu. But ini aku ngelihatnya waktu kamu di sini tuh sebenarnya sudah tidak akan lama lagi. Walaupun mungkin sekarang kamu ngerasa, aduh kapan hidup gue take off gitu. You will, ya, karena di sini ada career. Di sini bilang you will be patient. Jangan malah kamu mencoba sneaky, cari cara apa aja. Jangan, patient, be patient. Mungkin sekarang hidup kamu lagi ada di gelombang yang masih belum begitu stabil, masih ada mungkin kadang begini kadang begitu gitu. Masih ada di situasi itu, tapi dibilang di sini bahwa you will soon have a clear mind. Kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu mau lakukan action apa ya. Ini nih semua dibikinnya di saat ini sebenarnya. Kamu tuh kayak lagi dibawa ke dalam satu situasi di mana kamu disiapkan, kamu dipersiapkan kasarnya. Apalagi ini ada Temperance di tengah, which is already about harmonious, patience, moderation. Jadi ya memang nunggu, tapi lihat sayapnya sudah keluar. Ibaratnya ini yang tadinya transparan badannya, sayapnya udah mulai kelihatan. Kakinya udah mulai kelihatan, tinggal tengah-tengahnya. You see? It's preparation sebelum akhirnya kamu bisa flying high. Jadi masa-masa ini yakinkan bahwa kamu mempersiapkan diri kamu. Kalaupun kamu pengen punya pasangan, siapin dulu diri kamu. Kamu paham tentang diri kamu, kamu paham tentang orang yang kamu cari. Kamu tahu bagaimana membina hubungan yang baik. Kamu bisa ambil kelasku bagaimana cara menjadi high quality woman. Ini masa-masa kamu untuk ngisi diri, nourishing gitu, ngisi. Ngasih diri kamu pengetahuan-pengetahuan yang baik buat kamu ke depannya. Semua yang namanya knowledge is asset. It's your assets. Kalau kamu punya knowledge, kamu punya pengetahuan itu tidak akan pernah hilang dari kamu. You cannot unseen something that you already can see. Kamu tidak bisa melihat apa yang sudah kamu lihat. Paham gak? Jadi kalau kamu sekarang ada di situasi seperti ini, dan memang kamu punya salah satu mungkin goal kamu adalah kamu pengen punya keluarga yang harmonis, kamu pengen punya hubungan yang baik, boleh nggak? Boleh, selama kamu tahu caranya gimana. You know how to play your cards, you know your roles, kamu tahu peranan kamu. That's enough. That's your assets. Makanya aku suka bilang sama klien-klienku, apa yang kamu pelajari hari ini sama aku, apa yang kamu pelajari setahun ini sama aku ngomong ke klien-klienku, mereka coaching sama aku langsung, kamu lihat satu hari kamu akan menuai hasil, karena dari yang kamu tidak tahu, sekarang kamu jauh tahu lebih banyak. Kamu tahu bagaimana melihat situasi, kamu tahu melihat orang. Jadi kamu gak bingung. Orang-orang yang overthinking karena mereka tidak tahu. Mereka hanya berasumsi, akhirnya bermain cuma di kepalanya karena mereka they're not able to see reality. That's the problem. But when you already can see, you cannot unsee. When you already see, you cannot unsee. Right?
Itu sih. Ini very clear sih. Ini memang masih kamu di sini yang tadi aku bilang nih, masih di Four of Swords. Yang kamu akan fly, dan ditambah lagi ada Chariot, yang kamu akan melaju jauh. Tapi di sini ada Seven of Swords. Jangan kamu merasa oh iya gue udah tahu. Nanti yang padahal sebenarnya belum benar-benar tahu. Nanti akhirnya yang atau kamu keluar jalur gitu. Nanti yang akan ngerasain akibatnya kamu sendiri, bukan orang lain soalnya. So stay on the path. Be patient, stay on the path. Keep learning. Dan di sini kamu akan bisa juggling. Karena sebenarnya two of coins itu bukan bicara, nggak sama Two of Wands ya. Two of Wands itu kan making decision. Kalau Two of Coins itu bukan making decision. Two of Coins itu orang yang sedang mencoba menstabilkan antara apa yang dia tidak tahu sama apa yang dia sekarang sudah mulai belajar dan dia tahu. That's Two of Coins. King of Swords. King of Swords is a king with intelligence, king yang they know how to communicate. They know how to see people. They know how to wait before they can embark to a new journey, into a new journey. Apa ya? Aku bilang, wow, di sini udah jelas banget sih buat aku. This is like a resting time, a study time buat kamu nantinya. Apa namanya? Ya ibaratnya habis gelap terbitlah terang. Kurang lebih kayak gitu. Kayak kamu lagi ibaratnya sekolah yang nanti kamu akan memetik hasilnya saat kamu kerja. Kayak gitu. Oke, so kita lanjut ke readingan lanjutannya. Yang kalian yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, so guys, thank you so much for joining my video, and I'll see you in the next video. Okay, bye.